Selamat datang di The Interview. Kali ini spesial karena bertepatan dengan setahun pemerintahan Jokowi JK. Dan kami sudah ada di Istana Kepresidenan. Jadi yang sudah hadir bersama kami adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Apa kabar Pak Jokowi? Alhamdulillah, baik Pak Rama. Iya, Pak Jokowi, kita ingin tahu sekali nih Pak ya, kalau boleh digambarkan dengan 2 atau 3 kata saja nih Pak, setahun belakangan ini memimpin negeri ini, ternyata rasanya apa Pak? Negara ini kan negara yang besar, ada 17.000 pulau, ada 250 juta penduduk. Jadi kalau ditanya tadi apa pertanyaannya? Kalau boleh digambarkan dengan 2 atau 3 itu sangat tidak cukup ya Pak ya? Nanti ceritanya panjang sekali. Panjang. Kalau ringkasnya saja kira-kira apa Pak yang terpikir saja begitu? Ya banyak hal yang dulu bisa kita lakukan, sekarang sudah nggak bisa. Contohnya Pak? Contohnya apa ya? Mampir ke warteg. Ya misalnya makan di warteg sudah nggak bisa, nonton konser juga. Nanti ada pertanyaan, ini presiden kok nonton rock, ya udah nggak bisa lagi stop. Ada sebuah hasil survei nih Pak dari SMRC sekitar 2 bulan lalu soal tingkat kepuasan kinerja pemerintahan. Nah, sekitar 47% responden atau masyarakat ini mengatakan tidak yakin dengan kemampuan pemerintah. Tapi Pak, hampir 70% dari mereka tidak ingin Bapak turun. Mereka masih ingin Bapak menjadi presiden. Kalau Bapak melihat itu, sebenarnya apa ya, kekecewaan itu, jadi harapan masih besar begitu, tapi ada kekecewaan, apakah karena masalah negara yang dihadapi begitu rumit, atau mungkin ekspektasi masyarakat terhadap Bapak yang terlampau tinggi? Iya, kepercayaan rakyat memang sangat tinggi sekali, tetapi dengan tantangan ekonomi global sekarang ini perlambatan. Pertama memang ada perlambatan ekonomi yang terjadi hampir di semua negara. Dan yang kedua memang keputusan kita 1 bulan setelah dilantik, yaitu mengalihkan subsidi BBM, itu juga menjadi sebuah ketidakpuasan di masyarakat. Tetapi kalau sudah saya jelaskan, biasanya baik yang di kampung, yang di daerah juga bisa menerima, karena memang kalau subsidi BBM ini tidak dialihkan, apakah kita mau 300 triliun setiap tahun kita bakar di jalan-jalan? Apakah mau kita terus-teruskan? Oleh sebab itu dialihkan 300 triliun itu kemana? Ke pembangunan infrastruktur, baik jalan tol, baik pelabuhan, baik perpanjangan runway, airport, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi dan tahun depan di Papua, kemudian juga membangun waduk-waduk dan irigasinya. Yang ini penting untuk petani, penting untuk ke depan kita menargetkan ingin swasembada pangan. Jadi arahnya ke sana. Dari hal yang konsumtif menjadi produktif, dari hal yang konsumsi menjadi produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri. Jadi arahnya ke produktivitas. Kenyataannya sulit tidak Pak memberi pemahaman itu, karena belakangan jadinya ada saja yang mengait-ngaitkan itu dengan apa ya, pemilu lagi begitu, masih saja terbelah begitu loh masyarakat. Kira-kira bagaimana Pak? Inilah yang memang harus dijelaskan ya, bahwa setiap kebijakan, setiap policy memang kadang-kadang di depan itu memang sulit, tetapi baik sulit maupun pahit itu harus kita lihat ke depannya seperti apa. Saya meyakini bahwa pahit di depan, sulit di depan itu akan memberikan dampak yang baik untuk yang akan datang, dan itulah yang kita lakukan. Jadi kalau saat itu November waktu kita putuskan untuk pengalihan subsidi BBM, banyak yang menyampaikan ke saya, Pak, nanti popularitas Bapak anjlok loh, nanti publik akan tidak senang, masyarakat akan tidak senang terhadap presiden. Itu sebuah resiko, tapi bahwa kita ingin memberikan sebuah pemahaman dari konsumsi ke produksi, ini yang juga sangat penting untuk kedepannya. Berikutnya soal ini Pak, soal duet dengan
Pak JK, banyak dinamika di sana. Bapak juga sudah menyerahkan pasti pertanyaan seputar ada silang pendapat seperti itu. Kalau boleh dijelaskan Pak, komunikasinya sebetulnya dengan Pak JK itu seperti apa Pak? Ya Saling sangat melengkapinya. baik, sangat baik. Ketemu telepon-teleponan Kenapa so, Pak, setiap ada jam, perbedaan setiap pendapat, hari. Pak? Ya saya kira dinamika kan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak JK juga ingin kerja cepat, saya juga ingin kerja cepat itu. Tapi kadang-kadang sering baru keluar pintu aja sudah dicegat wartawan banyak gitu. Selipnya tuh tidak di policy-nya, di pertanyaannya itu kadang-kadang yang menyebabkan kelihatannya berbeda tapi sama. Nggak ada masalah, tetap satu, tetap sama. Atau saling mengisi. Cuman cara penyampaiannya mungkin Pak JK berbeda dengan Pak Jokowi begitu atau gimana? Iya, bisa aja seperti itu, tapi juga karena pertanyaan dari wartawan saja kadang-kadang yang mungkin macam-macam. Tidak akan ada yang dilakukan nih Pak? Mungkin khawatir kalau nanti publik bingung begitu? Enggak, publik enggak bingung. Nggak bingung ya Pak ya? Kalau sudah dijelaskan saya kira mereka akan ngerti. Nah kalau soal kekompakan kabinet kerja Pak, mungkin juga ini perdebatan juga ada ya, misalnya soal perdebatan kelanjutan operasi Freeport. Sangat kompak dan masih dalam kontrol presiden, nggak ada masalah. Kalau ada sekali lagi ada dinamika menteri-menteri itu kan biasa. Ada yang menteri sukanya keroncong gayanya, ada yang sukanya gayanya rock, ada yang sukanya reggae, ada yang sukanya nge-rap, kan beda-beda. Jadi Bapak memandang itu dinamika ya Pak, bukan masalah. Dinamika, jadi asal satu saja, jangan keluar dari visi presiden. Itu aja. Kalau sudah keluar dari visi presiden berarti sudah nggak benar. Atau justru Bapak menginginkan memang ada sosok, misalnya kalau kita contohkan Pak Rizal Ramli misalnya, apa mungkin Bapak butuh ada sosok yang seperti itu, begitu gaya-gaya yang seperti itu? Sekali lagi itu kan karakter pribadi, nggak bisa orang yang suka nge-rap terus Rahma suruh pindah ganti keroncong, nggak bisa, jadi itu karakter. Ada instruksi khusus nggak Pak tapi tentang itu soal koordinasi? Jadi kalau bisa jangan ada perdebatan lagi, jangan sampai ada gaduh-gaduh lagi gitu? Ya di dalam rapat sudah kita sampaikan. Tapi kalau yang dikritik kemudian adalah kebijakan atau program unggulan Bapak, misalnya kayak listrik 35.000 megawatt itu bahkan dikritik. Bapak menanggapinya seperti apa? Itu bukan kritik ya, jadi kekhawatiran. Saya kira, tetapi karena memang belum ngerti hitung-hitungan dan kalkulasi bahwa 35.000 megawatt itu adalah kebutuhan kita. Padahal konsumsi kita ini masih seperempatnya Malaysia, kecil sekali. Nah kalau itu nggak kita kejar ya, kapan lagi kita mau bisa seluruh negara ini terang benderang, malam hari anak-anak kita bisa belajar, industri baru juga bisa tumbuh, hotel yang baru bisa dibangun. Kalau enggak itu enggak dikejar seperti apa, kalau enggak ada target seperti itu. Oleh sebab itu tugasnya menteri adalah bagaimana target itu bisa diselesaikan. Sangat realistis, memang ada problem dua di listrik ini. Pertama, urusan izin yang terlalu lama. Urusan izin-izin terlalu lama. Yang kedua, urusan pembebasan lahan yang selalu masalah. Nah, dua hal ini yang harus diselesaikan oleh menteri. Bukan dicarikan malah diperdebatkan. Ini selesaikan, udah selesai, rampung. Saya yakin akhir tahun ini yang sudah PPA, sudah tanda tangan kontrak, kurang lebih mungkin antara 10 sampai 11.000 mungkin kecapek. Perkiraan saya kecapek. Jadi 4 tahun lagi 35.000 megawatt. Ya, tinggal mengalihkan aja. Kalau setahun ada 11.000 dikalikan 4, dikalikan 5. Nah, berarti berapa? Oke. Berikutnya Pak, ini ada pertanyaan tapi dari netizen. Jadi lewat Twitter begitu yang masuk ke @theinterviewnet. Dari @tiaradam. Tiaradam ini adalah warga Kalimantan, Pak. Nah, ia bertanya, apa benar-benarnya pakai huruf kapital semua loh Pak, Pak. Apa benar-benar sudah ada tindak tegas untuk pembakar lahan? Sudah lama kami tidak melihat matahari. Itu dia Pak. Kita harus ingat ya, sudah 18 tahun. Ya. Setiap tahun kita dapat asap, ada kebakaran hutan.
Dan kebakaran hutan di Indonesia tidak seperti di negara yang lain yang dalam jumlah yang kecil, hanya 100 hektar atau 1000 hektar. Oleh sebab itu, penanganannya betul-betul sebuah penanganan yang memberikan solusi jangka panjang. Ya, ada dua. Yang pertama, pencegahan. Ini harus dilakukan, harus kuat. Dan pencegahan dan tentu saja penindakan hukum di awal-awal. Kemudian yang kedua adalah pembuatan kanal bersekat atau blocking kanal. Kalau dua ini tidak dilakukan sampai kapanpun ya kita akan berulang-ulang terus. Tapi membuat kanal ini memerlukan waktu. Tidak bisa yang namanya gambut itu, Rahma mungkin belum pernah ke lapangan ya. Kalau kita ke lapangan melihat gambut, kelihatannya atasnya sudah padam, bawahnya ini masih menganga. Jadi kalau hanya dijatuhkan air dengan waterbombing, brek itu ya, atasnya padam, tapi bawahnya ini masih menganga. Ini yang berbeda dengan hutan di negara yang lain. Begitu ini dijatuhkan waterbombing, brek, padam ya sudah rampung. Di kita enggak seperti itu. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi bisa keluar lagi, ini muncul. Ini yang menyulitkan. Oleh sebab itu yang namanya lahan gambut harus selalu basah, harus ada pembasahan terus. Dengan apa ya tadi? Dengan kanal bersekat, tidak ada cara yang lain. Karena Bapak sangat strict dengan target, itu targetnya kira-kira kita tidak akan lagi menghasilkan kabut asap bahkan sampai ke luar negeri? Ini dalam proses penghitungan, karena yang kita berikan tugas itu tidak hanya pemerintah pusat ya, tidak hanya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi juga BNPB, tapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Antara pusat dan daerah ini harus bergerak bersama-sama, plus masyarakat. Kalau ini tidak bergerak, kan sulit. Plus lagi pemilik lahan, pemilik konsesi dan korporasi harus juga mau. Kita masih akan lanjut ngobrol dengan Pak Jokowi, tapi kita harus jeda dulu, jadi tetap di The Interview. Kembali di The Interview, masih bersama Bapak Presiden Joko Widodo. Pak, tadi Bapak bilang sejak jadi Presiden sudah jarang nih bisa ke warteg, bisa mampir ke warteg. Tapi saya masih suka melihat loh Pak, kadang-kadang ketika Bapak belusukan, tiba-tiba mampir ke rumah warga, terus bikin rapat dadakan gitu di situ. Itu yang saya tebak adalah kemungkinan teman-teman Pampres nih yang paling kerepotan. Mereka kira-kira pernah nggak sih Pak curhat soal itu Pak ke Bapak? Enggak lah, sudah menjadi tugas Pas Pampres ya untuk mengawal, memberikan keamanan pada Presiden. Tetapi memang pada awal-awal dulu, mungkin sebulan 2 bulan masih kaget-kaget, tahu sekarang udah gitu ya, Pak? Sudah tahu dan udah hafal. Jadi harus bergerak seperti apa. Karena memang kadang-kadang kita melihat ya, misalnya datang ke sebuah daerah, kemudian melihat sesuatu, contoh kayak ke Aceh, baru lewat di sebuah desa ada rumah yang ya menurut saya harus berhenti ya, saya berhenti. Buat saya dekat dengan rakyat, mendengarkan suara mereka, kemudian juga bertanya kalau saya ragu-ragu terhadap sesuatu, itu sangat penting sekali. Langsung kepada rakyat untuk meng-cross check sebuah data, kemudian contoh harga pangan, paling banyak hal yang berkaitan dengan harga beras, saya selalu bertanya. Datang ke pasar, datang ke kampung, malam waktu ke daerah tanya ke rakyat, gimana harga beras sekarang, naiknya berapa rupiah. Nah, seperti itu penting, karena kalau tidak kita hanya dapat laporan-laporan yang asal Bapak senang ABS, bisa keliru kita memutuskan sesuatu. Satu lagi mungkin yang jarang bisa dilakukan Bapak lagi adalah berlibur misalnya. Apakah karena itu mungkin Bapak di sela-sela refreshing lebih senang ke Istana Bogor begitu? Apa sih Pak alasannya senang berkantor di sana? Saya ini kan wong desa mungkin. Orang desa, jadi kalau di Bogor itu ada hamparan rumput luas, dekat rumah banyak sekali pohon karena memang berhimpitan dengan kebun raya. Kemudian juga burung-burung masih banyak sekali.
di halaman juga banyak rusa, ada biawak, suara-suara seperti itu yang saya senang. Jadi kalau malam hari, kalau tengah malam, suara jengkrik masih ada, suara kodok masih ada, suara apa, wangbung tahu wangbung? Wangbung itu. Ya, itu juga masih terdengar. Saya kira itu memberikan keheningan yang memberikan rasa yang berbeda terhadap. Lebih rileks gitu, Pak. Iya, otak kita menjadi lebih seger gitu. Dan yang lumayan menyegarkan juga adalah nilai tukar rupiah kita juga sempat menguat nih Pak ya. Menguat memang sih masih banyak yang bilang belum stabil, tapi itu sebuah kabar gembira ketika rupiah menguat begitu Pak. Nah, menurut Bapak ini adalah dampak dari kebijakan ekonomi yang berhasil atau mungkin memang kondisi ekonomi global memang sedang baik? Iya, kita pada saat itu memang sempat khawatir ya. Rupiah ke dolar sampai 14.700 ya, 14.700. Tapi alhamdulillah hari ini bisa pada angka-angka 13.500. Ini patut kita syukuri. Memang ada dua yang mempengaruhi menurut saya. Pertama memang karena eksternalnya juga memberikan pengaruh, yaitu Federal Reserve, the Fed, tidak jadi mengumumkan untuk kenaikan suku bunga. Yang kedua, karena pemerintah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi 1, 2, 3, 4. Dan juga dari Bank Indonesia juga mengeluarkan paket-paket kebijakan. Dari OJK juga mengeluarkan paket kebijakan bersamaan sehingga rupiah menjadi menguat. Dirilisnya paket kebijakan ekonomi sampai jilid 4 itu Pak, mungkin kalau bisa dijelaskan secara secara mungkin lebih sederhana, terutama untuk masyarakat dengan kelas ekonomi bawah, supaya mereka tenang Pak, mereka tidak khawatir akan ada PHK. Bagaimana Bapak menjelaskan punya strategi ekonomi apa untuk mereka? Ya, jadi ini paket-paket ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha, bagi investasi, untuk membangun industri, membangun pabrik, membangun manufaktur. Karena apa? Izinnya lebih mudah, izinnya lebih cepat, dan kalau kita lihat di BKPM, izin yang dulu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, sekarang hanya 3 jam untuk izin usaha, untuk dapat NPWP, dan untuk pembuatan PT. Cepat sekali 3 jam, karena kita nggak mau kalah bersaing dengan negara lain. Dan dengan itu, kecepatan seperti itu, dunia usaha, investasi juga akan bergerak. Membuka pabrik, membuka industri. Akhirnya apa? Ada lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Untuk siapa? Untuk rakyat, untuk masyarakat. Larinya ke sana. Jadi paket kebijakan itu memberikan kemudahan yang larinya nanti akan ada terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Jadi sampai sejauh ini Bapak puas dengan kinerja tim ekonomi nih Pak? Itu yang menilai masyarakat. Jadi kalau saya yang paling penting, menteri-menteri ini harus menjadi sebuah tim yang saling menutup, saling mengisi, sehingga kebijakan yang keluar itu adalah sebuah kebijakan yang memang ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh dunia usaha, ditunggu oleh dunia investasi. Yang paling penting, goalnya ke sana. Kabarnya, reshuffle jilid 2 ini akan segera diumumkan. Sampai sekarang belum terpikir. Belum terpikir. Jadi mungkin kalau misalnya belakangan PAN yang akhirnya mendukung pemerintah, itu ada spekulasi jangan-jangan di reshuffle kedua nanti PAN akan dapat kursi menteri, itu gimana Pak? Ya, kalau semangatnya reshuffle itu kan memperbaiki performa, memperbaiki kinerja pemerintah ya. Dan kalau dulu awal-awal pelantikan banyak yang khawatir karena kita minoritas di parlemen, waduh nanti waktu mengajukan APBN akan masalah, akan terganjal. Tetapi nyatanya waktu kita mengajukan APBNP juga lancar. Sekarang ini APBN juga
lancar, nggak ada masalah. Saya kira dengan komunikasi yang baik, kita baik dengan partai, baik dengan parlemen, saya kira hal-hal yang dikhawatirkan biar tidak ada. Dan sekarang lebih baik setelah PAN bergabung dengan pemerintah, artinya dukungan itu menjadi lebih besar. Ini lebih, tentu saja lebih memberikan sinyal yang positif, memberikan sinyal yang baik terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu masih dikhawatirkan baik oleh masyarakat, oleh dunia investasi maupun dunia usaha. Nah, meski belum terfikirkan nih Pak, tapi kira-kira masih perlu tidak adanya perombakan? Mungkin kalau sebelumnya ada di Menteri Koordinator, mungkin sekarang Menteri Teknis misalnya? Ya kita melihat kebutuhan ya, kita melihat kalkulasi, kalau itu diperlukan ya dilakukan. Tiap hari mau reshuffle kan juga nggak apa-apa. Wow. Tapi tidak reshuffle kan juga nggak apa-apa juga. Jadi kalau ditanya kapan ya nggak bisa jawab. Tapi bahwa setiap menteri itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita evaluasi itu ya. Dan soal kocok ulang itu akan selalu ada diskusi dulu begitu dengan partai, mungkin dengan Ibu Megawati misalnya, itu pasti rutin dilakukan. Ya kalau kita ketemu semua ketua partai itu hal yang biasa ya dalam politik. Waktu ketemu juga bisa berbicara masalah politik, bisa berbicara masalah ekonomi, bisa berbicara masalah hukum dan yang lain-lainnya. Tetapi bahwa keputusan itu menteri itu adalah hak prerogatif presiden, itu semua orang harus tahu. Baik, perbincangan kita di The Interview bersama Bapak Presiden Joko Widodo masih akan dilanjutkan, tapi usai jeda. Bapak Presiden Joko Widodo masih bersama kami di The Interview. Kali ini ada lagi pertanyaan dari netizen, Pak. Dari Twitter. Kata @edorahman819, Pak Jokowi, tadi kita udah sempat singgung sedikit. Menu makanan setiap harinya apa sih, Pak? Dan setiap sholat berdoanya apa? Sampai bisa sekuat itu. Menunya yang rutin ada setiap hari itu tahu sama tempe itu rutin ada. Ya. Yang lain-lainnya itu tambahan lah. Tahu sama tempe itu wajib ya Pak ya? Iya. Terus di setiap sholat Bapak, doanya apa Pak? Sampai Bapak kuat katanya. Ya kita menghadapi semua masalah, menghadapi semua problem, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang paling penting menurut saya adalah harus ada rasa optimisme besar kita untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kedua adalah jangan menjadi sebuah beban yang berat kalau ada masalah, meskipun masalah itu berat. Tetapi yang paling penting bagaimana mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar secepat-cepatnya agar masalah itu bisa diselesaikan. Tetapi ada juga masalah yang nggak bisa selesai kan, yaitu kita serahkan pada Allah. Kira-kira keputusan mana Pak yang paling bikin Bapak galau? Enggak, biasa-biasa. Saya itu enggak orang yang tidak pernah kagetan. Orang Jawa bilang orang yang tidak pernah gumunan, orang yang enggak pernah kaget dan terkagum-kagum, enggak. Biasa saja menghadapi masalah biasa. Karena sejak kecil kita sudah biasa menghadapi hal yang sulit ya. Jadi ada persoalan apapun ya kita wajah tetap harus dilihat rakyat optimis. Meskipun sebetulnya lagi pusing mikirin apa gitu Pak ya? Iya, nggak boleh kelihatan kita harus jadi surem gitu, ya, nggak boleh. Mungkin yang juga membuat dipikirin agak berat gitu Pak ya, dipikirkan agak berat mungkin masalah korupsi misalnya, dan korupsi itu ternyata juga diduga dilakukan oleh petinggi partai koalisi Bapak. Mungkin yang terbaru adalah Pak Patrice Rio Capella, begitu. Itu ada jaminan tidak Pak dari pemerintah kalau pemerintah tidak akan intervensi soal kasus korupsi yang notabene menyangkut dari petinggi partai koalisi? Yang berkaitan dengan Patrice Rio Capella, ini saya kira masalah partai. Tolong dibedakan, ada partai dan ini kita di sisi pemerintah. Jadi tidak akan ada campur tangan, intervensi, tidak ada. Tegas begitu ya Pak ya. Tidak. Dan Bapak sangat membutuhkan KPK yang kuat
seiring dengan pembangunan nasional ini. Itu sebabnya Bapak menolak revisi Undang-Undang KPK. Iya, sebetulnya revisi Undang-Undang KPK juga tidak masalah kalau memang direvisi. Tetapi sekali lagi, ajak bicara masyarakat, ajak bicara ahli hukum, akademisi, semuanya diajak. Ajak bicara pegiat-pegiat anti korupsi, semua diajak. Sehingga revisi itu harusnya memperkuat KPK. Ya. Jangan sampai revisi nanti melemahkan KPK. Goalnya ke sana saja. Jadi tidak ada masalah meskipun selama ini banyak juga yang heran begitu karena yang sangat ngotot untuk memasukkan revisi Undang-Undang KPK itu adalah dari PDI Perjuangan, partai pendukung utama Bapak begitu. Bapak menyikapinya gimana? Ya itu inisiatif siapapun, inisiatif dewan atau inisiatif dari partai, saya kira nggak ada masalah. Yang paling penting tadi loh, semangat akhirnya kemana? Ya. Kalau semangat akhirnya adalah memperkuat KPK, nggak ada masalah. Jadi meskipun bilangnya itu adalah untuk pencegahan, tapi kan pencegahan rasanya sia-sia ya Pak ya kalau tidak ada penindakan ya Pak? Ya dua-duanya. Pencegahan itu sangat perlu, seperti di depan saya sampaikan, membangun sistem sehingga orang akan sulit melakukan korupsi. Yang kedua, penindakan. Kemudian kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak lakukan agar konflik antara KPK dengan Polri misalnya ini tidak terulang lagi? Ya itu masalah komunikasi saja. Ya. Asal mereka punya komunikasi yang baik, saya kira nggak akan ada masalah. Terakhir kali ini memang bukan berkaitan dengan KPK, tapi juga berkaitan dengan pemberantasan korupsi, di mana ada banyak penggeledahan, tapi yang dilakukan oleh Bareskrim begitu. Dan Bapak memutuskan waktu itu menggeser Komjen Budi Waseso. Ada yang bilang yaitu untuk meredam gejolak yang ada gitu Pak, bahasanya begitu. Apakah langkah itu juga akan Bapak terapkan ke pejabat lain? Ya ini yang banyak nggak dilihat oleh masyarakat, bahwa di BNN kita ini sudah menyampaikan kan Indonesia darurat narkoba, sehingga di BNN ini memerlukan sosok yang tegas, yang berani seperti Komjen Budi Waseso, dan saya kira tempatnya di sana benar. Nanti yang namanya pengedar narkoba baru tahu. Akan dikejar terus oleh kepala BNN. Tegas, berani. Mungkin kita juga jadi ingat sama satu menteri, Ibu Susi. Ini kan juga termasuk salah satu yang paling jadi primadona begitu loh Pak, penenggelaman kapal asing. Nah ini apakah akan terus konsisten? Seberapa jauh konsistensi pemerintah nanti untuk melindungi area maritim kita ini? Ya terus. Kita akan, karena kedaulatan maritim kita, kekayaan sumber daya alam laut kita ini besar sekali. Kalau kita lihat sebelumnya ya, 7.000 kapal ilegal, asing, ngambil ikan dari perairan kita dan kita biarkan. Kalau saya enggak, kita harus stop. Dan kita mempunyai menteri yang tegas dan berani, Bu Susi ya. Sekarang kan tiap hari kapal nyuri ikan langsung tenggelamkan. Nggak ada kapal asing nyuri ikan, tenggelamkan tiap hari. Saya kira kita mau butuh menteri-menteri yang mempunyai karakter dan keberanian seperti itu ya. Berani bertarung, berani menghadapi masalah, saya kira itu. Ini menarik sekali Pak, soal ketegasan, soal konsistensi pemerintah nanti juga akan kita perbincangkan, tapi di segmen selanjutnya. Tetap di The Interview. Baru setahun pemerintahan Jokowi JK, perjalanan masih panjang. Kita akan mengajak berbincang Bapak Presiden Joko Widodo soal kedepannya nih Pak. Ada pendapat yang bilang dalam setahun pertama ini Bapak berada di pusaran tarik-menarik begitu antara untuk mengakomodasi kepentingan mungkin partai pendukung sampai ke partai oposisi dan juga dengan kepentingan rakyat begitu. Nah, ini apakah memang butuh waktu untuk konsolidasi, kemudian fokus kepada target nawacita, apa seperti apa Pak? Ya dalam sebuah
organisasi apapun, apalagi sebesar negara, konsolidasi, baik konsolidasi di internal pemerintahan itu juga memerlukan waktu, konsolidasi politik juga memerlukan waktu, tetapi kalau kita lihat untuk konsolidasi politik saya kira sudah selesai. Kemudian untuk peta skala prioritasnya kira-kira apa saja Pak setelah konsolidasi ini? Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa kita ingin fokus, ingin prioritas pada infrastruktur dan pangan, serta nanti yang ketiga energi. Tapi dua ini di awal-awal menjadi prioritas. Jadi kita tidak ingin terlalu semuanya dikerjakan semuanya dan nantinya hasilnya menjadi tidak baik, tidak maksimal karena apa? Semuanya dikerjakan, nggak bisa. Kalau saya pengennya kerja ada prioritas, ada fokusnya. Banyak juga yang mengapresiasi konsistensi Bapak, misalnya seperti belusukan begitu, itu adalah sebuah hal prinsip inspeksi yang lebih dekat begitu ya, inspeksi kontrol yang seharusnya diteladani juga oleh jajaran di bawah Bapak. Tapi sepertinya apakah para menteri teknis, wali kota, gubernur, bupati itu mengerti betul esensi dari belusukan begitu Pak, sehingga itu tidak sekedar seremoni atau pencitraan? Iya, kalau kita ingin datang ke sebuah daerah, kita ingin datang ke sebuah proyek, kita ingin datang ke sebuah wilayah, kita memang sudah lihat dulu sebenarnya di sana ada problem apa. Kalau kita datang, apa yang bisa kita selesaikan dan penyelesaiannya dengan cara apa. Tetapi kalau pas kita datang, kita tahu betul masalahnya. Oh, ternyata masalahnya menjadi sangat jelas dan sangat gamblang. Oh, masalahnya memang sulit. Oh, masalahnya gampang lah, ini langsung diputuskan, bisa rampung. Bisa seperti itu. Oleh sebab itu, saya memang lebih banyak di lapangan. Karena yang di istana ini kalau rapat kan apa sih? Seminggu paling rapat terbatas 3 kali, 4 kali, rapat kabinet besar itu hanya sebulan sekali. Kemudian setiap hari ngapain? Tanda tangan perpres atau peraturan pemerintah juga paling nggak ada 1 jam juga selesai. Yang lainnya apa? Ya manajemen kontrol. Datang ke masalah, mengetahui masalahnya, kemudian mengeluarkan kebijakan sehingga masalah yang ada itu selesai. Arahnya ke sana, juga mengontrol pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kementerian kita, misalnya membuat jalan tol. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau saya setiap bulan pasti saya datangi lagi, setiap bulan atau setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan pasti akan saya datangi lagi, ya progresnya jelas. Dan orang bekerja itu merasa diawasi, jangan sampai setelah groundbreaking kita tinggal nggak ada apa-apa. Jadi saya datang ke sebuah tempat pernah ada seremonial, tapi 2-3 jam lagi saya datangi lagi tempat itu. Saya ingin melihat apakah tadi seremoni untuk nyenengin atau memang bekerja dan menyelesaikan masalah yang ada. Soal konsistensi juga yang pasti diharapkan oleh publik adalah konsistensi soal memberantas narkoba. Eksekusi mati terakhir kali mungkin setelah bulan Januari, ada April, sudah agak lama sejak itu Pak. Mungkin banyak juga yang mempertanyakan lagi keseriusannya Pak, ini seperti apa? Ya oleh sebab itu tadi di BNN sekarang ada Komjen Budi Waseso. Nanti dilihat saja sebentar lagi. Wah, apa tuh Pak? Kayaknya surprise, bakal ada apa tuh Pak? Dan yang kedua memang kita harus cepat melakukan rehabilitasi ya terhadap yang sudah terlanjur terkena. Kita harus sadar bahwa setiap hari 40-50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kemudian yang harus direhabilitasi ada kira-kira 4,5 juta. Dengan sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu tidak ada toleransi. Selain darurat narkoba juga ada darurat kekerasan terhadap anak Pak. Ini yang juga kemudian menjadi concern publik belakangan ini. Apa jaminan negara agar kejadian seperti itu tidak berulang Pak? Ini tanggung jawab bersama ya, bukan hanya pemerintah saja. Karena ini menyangkut sebuah pendidikan jangka panjang. Artinya apa?
keluarga dalam mendidik anak itu berpengaruh terhadap perilaku seperti itu. Lingkungan yang baik terhadap anak juga mempengaruhi jangka panjang perjalanan anak itu ke depan. Sekolah, lingkungan sekolah dalam pendidikannya juga mempengaruhi perjalanan panjang seorang anak sampai nantinya dewasa. Oleh sebab itu, yang namanya pendidikan budi pekerti, yang namanya pendidikan kesantunan dan lain-lain itu memang sekarang ini harus dilakukan baik di dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan pergaulan anak itu harus ada, dan terutama juga agama, masalah akhlak, masalah moralnya terus. Jadi anak jangan hanya dijejali dengan hal yang matematika atau biologi atau fisika, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kesantunan, budi pekerti, masalah yang berkaitan dengan budaya kerja keras, budaya optimisme, ini harus dibiasakan. Kalau terkait aspek penegakan hukumnya Pak tentang kekerasan terhadap anak ini apa Pak? Kalau narkoba kan tidak ada ampun, itu sudah mutlak begitu. Kalau untuk kekerasan terhadap anak? Ya, saya melihat memang di dalam penegakan hukum kita memang kurang keras. Oleh sebab itu perlu sebuah hukuman yang lebih keras lagi agar timbul efek jerah terhadap perilaku seperti itu. Apalagi sampai bunuh anak, saya kira sudah jangan beri ampun lagi pada yang melakukan seperti itu, sehingga ke depan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak yang sampai membunuh anak dan kekerasan yang lain. Berkaitan dengan juga kepentingan soal kesejahteraan anak, ini peran media juga ya Pak ya, begitu penting. Dan yang menarik adalah ternyata Pak Jokowi ini punya perhatian juga nih soal share dan rating dari program TV. Alasannya apa Pak? Ya, kalau kita industri media kita, TV kita selalu yang menjadi acuan rating, ya kita akan terjebak pada hanya kepentingan industri saja, tetapi tidak mempunyai kontribusi yang baik terhadap perilaku masyarakat, perilaku anak. Dan saya selalu titip kepada media, utamanya TV, agar di setiap program apapun, hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti itu selalu disisipkan. Mengejar rating, sisipkan sedikit hal yang berkaitan dengan budi pekerti, dengan akhlak, dengan moralitas. Ini saya kira penting sekali untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita. Berikutnya kita akan berbincang dengan Pak Presiden soal anak muda. Wah, ini pasti seru. Kita akan kembali usai jeda. Kembali di The Interview, rasanya menyenangkan, disegarkan kita belakangan ini, atau tepatnya beberapa hari lalu ada pertandingan final Piala Presiden. Itu euforianya luar biasa besar Pak, dan sepertinya apa ya, itu menjadi pelipur lara begitu Pak, setelah sekian lama banyak yang galau dan gundah gara-gara ada cekcok antara PSSI dan juga Menpora. Piala Presiden sudah berjalan tanpa chaos, tapi tanpa PSSI juga. Nextnya bagaimana nih Pak selanjutnya? Iya, jadi kita semua tahu ya, persepak bolaan kita ini pada posisi sekarang yang terendah. Rankingnya terakhir 171 yang dirilis oleh FIFA. Kita di bawah negara-negara yang kecil. Saya kira sebagai sebuah negara besar, kita momentum ini harus kita pakai untuk pembenahan persepak bolaan kita, baik pembenahan manajemen, rencana besar kita, dan juga perubahan organisasi di PSSI itu sendiri. Dan ke depan, meskipun kita sekarang masih dibekukan oleh FIFA, tetapi ya kita ini masih ingin kita tunjukkan bahwa kita ini masih bisa melakukan
turnamen dan kompetisi. Oleh sebab itu ada Piala Kemerdekaan, ada Piala Presiden, dan saya juga kaget masyarakat sangat antusias mengikuti turnamen Piala Presiden ini. Sudah selesai, Persib Bandung menang, dan setelah itu ini nanti pertengahan November akan ada lagi turnamen baru untuk sepak bola. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu namanya akan disampaikan ke publik. Itu dia ada kejutan baru ya. Tapi kan memang bagaimana ya Pak, prestasi, medali, titel juara itu bagaimanapun masih menjadi tolok ukur keberhasilan tim atau dunia olahraga sebuah bangsa. Ketika ini kemudian tidak diakui FIFA, bahkan mungkin nanti turnamen atau kompetisi berikutnya ini bergulir tapi tidak juga diakui FIFA, nanti akan seperti apa Pak? Ya, ke depan akan kalau kompetisi sudah berjalan, organisasinya sudah, manajemen organisasi sudah benar, ya baru kita minta ke FIFA untuk bisa pembekuannya dicabut. Dan kita bisa berlaga ke laga-laga internasional, tetapi juga dengan kesiapan menang gitu. Jangan kita ikut tapi kalah terus untuk apa? Kan malu. Tapi soal dunia olahraga Pak, kita sering mendapat berita soal mantan atlet yang di ujung karirnya itu jauh dari sejahtera. Nah, kalau keadaannya seperti ini terus Pak, kapan kira-kira profesi atlet ini bisa menjadi sesuatu yang prestisius, yang diinginkan oleh semua orang karena mereka tahu bahwa negara akan menjamin masa depan mereka? Begini, saya kira kalau contoh sepak bola ya, kalau industri sepak bola ini hidup dan menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh masyarakat, dan organisasinya juga benar memperhatikan pemain, memperhatikan wasit, memperhatikan pelatih, saya kira ya, pemerintah tidak usah memberikan perhatian di bidang ekonomi. Mereka sudah sejahtera sendiri. Kuncinya kan ada di situ sebetulnya. Bukan dikit-dikit pemerintah, bukan itu. Saya kira kalau olahraga ini menjadi sesuatu yang bisa memberikan nilai ekonomi, saya kira semua orang akan ke sana. Dan pemain, ya coba kita lihat pemain sepak bola yang ada di Eropa, kekayaannya melebihi yang punya perusahaan-perusahaan besar justru. Saya kira arahnya ke sana. Jadi pemerintah ini harus membuat regulasi, membuat aturan-aturan sehingga industri persepak bolaan kita betul-betul bisa berkembang. Manusia harus dibangun menjadi manusia yang produktif. Itu di bidang ekonomi kreatif ini juga adalah salah satu yang kemudian dikembangkan oleh Bapak begitu, ekonomi kreatif. Nah, tapi di ekonomi kreatif ini kan kebanyakan itu tadi ya Pak, kebanyakan kan anak muda. Yeah. Kebanyakan anak muda bergelutnya di situ. Kadang-kadang karena mungkin mereka juga masih muda, ada beberapa hal yang kemudian jadi mentok begitu. Misalnya mereka agak kesulitan dalam soal modal misalnya begitu. Nah, dan apalagi Bapak juga ekonomi kreatif ini menjadi titik tumpu saat Bapak kampanye. Bagaimana Bapak memastikan bahwa negara hadir untuk mereka, untuk anak-anak muda ini Pak? Ya, kita sekarang sudah punya Badan Ekonomi Kreatif. Dan kita harapkan nantinya ekonomi kreatif memang yang bergelut di situ yang banyak memang anak-anak muda. Iya. Kita lihat ada yang berkaitan dengan fashion, t-shirt fashion kita kan bagus-bagus kalau kita lihat desainnya bagus-bagus yang bisa dijual ke pasar-pasar ekspor. Kemudian animasi juga sangat berkembang sekali anak-anak muda kita. Kemudian game, kita ini punya kekuatan di situ. Kemudian film, kemudian musik, kemudian apalagi handicraft dan lain. Ini kekuatan anak-anak muda kita yang bisa kita pakai ke depan untuk penguatan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi memang kayak Gojek itu kan hal yang kreatif seperti itu, startup seperti itu yang kita butuhkan. Tetapi juga perlu penguatan dari pemerintah
untuk mereka bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itu ada Badan Ekonomi Kreatif. Nah, ini nanti yang akan memberikan penguatan baik sisi desain, dari sisi marketingnya, dan permodalan. Kita juga sudah menyiapkan untuk kredit usaha rakyat yang bunganya juga kita subsidi tahun depan sampai 9%. Ini bunga yang sangat murah sekali dan itu bisa digunakan oleh startup, oleh pemula-pemula yang ingin mengembangkan usahanya, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda harus jangan diajari hal-hal yang konsumtif, ke mall, kurangi. Terus datang yang membuat kita ini menjadi konsumtif, kurangi. Kita harus mulai masuk ke hal yang produktif. Anak-anak muda kita harus diajak ke sana, jangan sampai anak-anak muda kita diajari oleh kenyamanan-kenyamanan yang menina-bobokkan kita. Sehingga saat bersaing, gesekan saja takut. Atau apalagi jangan sampai kita ini kalah. Karena kreativitas anak-anak muda kita, menurut pandangan saya, kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, kita punya kekuatan itu. Wow, menyenangkan sekali perbincangannya Pak, banyak motivasi, banyak optimisme, dan itu tadi ya. Harus optimis. Betul sekali. Jangan sampai anak muda itu pesimis, nggak boleh. Baik, betul Pak. Dan dari konsumtif harus produktif ya, berarti kita juga tidak boleh berhenti berkreasi begitu ya Pak. Nah, Pak Jokowi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama, kami Rama. sangat appreciate Bapak berkenan meluangkan waktunya untuk kami. Jelas tahun demi tahun Indonesia bisa lebih baik, tapi tidak bisa Pak Jokowi atau pemerintah saja yang berlari. Negeri ini juga harus kita ikut bangun bersama-sama supaya menjadi lebih baik. Demikian di interview, saya Rahma Hayuningdia. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak Jokowi, terima kasih. Sama.